Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Tananda, NIM 18074032, mata kuliah Teknologi Pengkondisian Udara, dosen pengampu Pak Nur Hidayat SPDMT. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video untuk tugas AC yang materinya tentang pemvakuman sistem AC. Kita masuk ke slide yang kedua, yaitu tujuan pemvakuman. Di sini adalah mengkosongkan sistem dari udara dan uap air, dan juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem AC mengalami kebocoran. Jadi itu adalah tujuan dari pemvakuman. Pemvakuman merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan ruangan tertutup lebih rendah daripada tekanan atmosfer atau 1 atm. Jadi sekali lagi, tujuan pemvakuman itu intinya adalah proses untuk mengkosongkan sistem dari udara dan uap air yang ada pada sistem AC tersebut. Bisa dilihat dari gambar di sini, ada sebuah mobil dan sedang dilakukan, yaitu pemvakuman pada sistem AC-nya. Nah, mungkin kita lanjuti untuk slide yang berikutnya, yaitu alat-alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk proses pemvakuman pada sistem AC. Yang pertama ada vakum pump atau pompa vakum, dan yang kedua dengan menggunakan manifold gauge. Apa itu pompa vakum? Adalah berupa pompa vakum bertenaga listrik yang berfungsi menyerap tekanan di dalam sistem AC. Jadi pompa ini yang nantinya menyerap tekanan yang ada di dalam sistem AC. Yang kedua ada manifold gauge. Manifold gauge ini adalah digunakan untuk menghubungkan sistem AC mobil dengan pompa vakum. Nantinya manifold gauge inilah yang akan menghubungkan dari sistem AC ke pompa vakum tersebut. Dan ada dua alat yang digunakan untuk proses pemvakuman sistem AC pada mobil. Bisa dilihat pada slide ini, ada gambarnya. Ini lumayan jelas bentuk dari dari pompa vakumnya, dan ini ada bentuk dari manifold gauge-nya. Ini ada warna biru, ada warna biru dan warna merah. Jadi seperti inilah kurang lebih. Kita lanjuti ke langkah-langkah kerja. Tadi sudah mengetahui apa tujuan pemvakuman, sudah mengetahui tentang alat-alat yang digunakan. Kita masuk ke langkah-langkah kerja. Apa itu langkah-langkah kerjanya? Yang pertama ada langkah pemvakuman. Bisa dilihat di slide ini pada gambar. Dimulai dari pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Sebelum kita gunakan, kita pastikan dulu bahwasanya katup dalam kondisi terkunci. Yang kedua tahapannya, pasangkan selang berwarna merah ini ke service valve discharge. Kita pasangkan selang ini, dan selang berwarna biru yang low ke service valve section, ke S, simbol S ini. Kompresor, sedangkan selang yang berwarna kuning dipasangkan pada input pompa vakum. Yang warna kuning itu untuk di input pompa vakum. Pastikan katup pada pompa vakum pada posisi close atau tutup. Jadi pastikan katup pada pompa vakum pada posisi close atau tutup. Nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli yang ada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Jadi kita nyalakan atau kita hidupkan selama kurang lebih 1 menit.
Mungkin di gambar ini sudah dilihat kemana arah alirannya, mana yang dihubungkan tadi, yang high tadi ke yang simbol D ini atau valve section, yang biru ini kita hubungkan ke ke S ini, yang merah ke yang D, yang simbol D ini, yang biru ke simbol S ini. Baiklah, kita lanjuti proses langkah kerja tadi. Yang berikutnya, buka tutup high dan low pada manifold gate dan katup pada pompa vakum posisi open. Jadi tadi yang di gambar ini. Yang selanjutnya, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gate yang low atau yang berwarna biru menunjukkan sekitar 60 cm Hg vakum. Itu satuan pada vakum. Lakukan pemvakuman selama 5 menit sampai jarum indikator pada manifold menunjukkan sekitar 60 cm Hg dalam satuan vakum. Jika besaran 60 cm Hg tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Ini sudah, seandainya tidak tercapai dalam besaran 60, maka pasti terjadi kebocoran dalam sistem AC tersebut. Jika tidak, maka lanjutkan pemvakuman sampai 76 cm Hg. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gate dan matikan pompa vakum. Tunggu sampai 5 menit. Dan lihatlah apakah jarum pada manifold gate berubah naik. Jika iya berarti ada kebocoran pada sistem AC. Tuh. Yang slide berikutnya, langkah pencarian kebocoran. Di sini ada 2 langkah dalam pencarian kebocoran. Yang pertama dengan menggunakan angin bertekanan, dan yang kedua dengan menggunakan refrigerant leak detector seperti gambar di slide ini. Mungkin untuk kedua langkah ini, yang pertama dengan menggunakan angin bertekanan, ada beberapa langkah. Yang pertama, pastikan selang berwarna merah high terpasang ke service valve discharge atau simbol D tadi, dan selang berwarna biru terpasang ke low service valve section yang simbol S tadi. Kedua katup pada manifold gate terbuka. Jadi itu untuk langkah pertamanya. Yang kedua, kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. Jadi yang berwarna kuning dihubungkan ke selang angin yang bertekanan. Step yang ketiga, masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg per centimeter kuadrat. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gate. Selanjutnya, oleskan busa sabun pada sambungan-sambungan selang sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai sehingga akan terlihat gelembung-gelembung sabun jika ada kebocoran. Jadi kita oleskan dengan sabun. Ketika seandainya ada kebocoran, maka dia akan nampak seperti gelembung-gelembung yang keluar. Dan seandainya terjadi seperti itu, maka pastikan itu memang terjadi kebocoran. Selanjutnya, jika ada, maka lakukan perbaikan, dan setelah diperbaiki, maka lakukan tahapan pemvakuman kembali seperti prosedur yang di atas. Jadi kalau seandainya sudah dilakukan tahapan ini dan menemukan, maka kita lakukan perbaikan. Setelah diperbaiki, maka lakukan tahapan pemvakuman yang di atas tadi. Kembali lagi ke tahap langkah kerja. Yang kedua, menggunakan refrigerant leak detector. Bagaimana caranya?
Yang pertama, pastikan selang berwarna merah high terpasang ke service valve discharge dengan simbol D, dan selang berwarna biru terpasang low to service valve section simbol S ini yang tadi. Dua katup pada manifold gap tertutup. Jadi tertutup tadi ya, kalau yang menggunakan angin bertekanan tadi ya pada posisi terbuka. Ini kebalikan, yang menggunakan refrigerant leak detector tertutup. Selanjutnya kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisikan refrigerant. Pada tabung terdapat service can tap valve. Langkah pemasangannya, service can tap pada tabung baru digunakan. Ada 5 langkah dalam pemasangannya service can tap pada tabung. Yang pertama, sebelum memasang service can tap valve ke tabung, putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum tertarik penuh ke atas. Yang kedua, putar disk berlawanan arah jarum jam sampai mencapai posisi tertinggi. Yang ketiga, sekrupkan valve ke tabung. Skrup. Sabung yang keempat, sambungkan hose tengah yang berwarna kuning ke manifold gag ke service can tap. Yang terakhir, putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang, lalu putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose tengah manifold gag. Yang langkah ketiga, tekan ventil atau longgarkan selang berwarna kuning sesaat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gag. Langkah yang ketiga dari yang menggunakan refrigerant leak detector tadi. Yang keempat, buka valve high pada manifold gag untuk memasukkan refrigerant dalam bentuk gas. Catatan, jika tabung refrigerant ditempatkan pada posisi berdiri, yang masuk ke dalam sirkulasi adalah refrigerant dalam berbentuk gas. Masukkan refrigerant sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gag yang warna biru mencapai 1 kg cm². Kemudian tutup katup manifold gag dan service can tap pada tabung refrigerant. Ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigerant leak detector dengan cara mendekatkannya pada daerah yang dicurigai tersebut. Refrigerant leak detector berbunyi jika mendeteksi kebocoran refrigerant. Jika sudah ditemukan, maka diperbaiki dan lakukan pemvakuman kembali sesuai dengan prosedur di atas. Jadi yang menggunakan refrigerant leak detector ini dia berbunyi ketika dicurigai ada kebocoran di sistem AC ini, dekatkan maka dia akan berbunyi. Ketika terjadi bunyi tersebut, maka kita bisa melakukan perbaikan. Mungkin sekian, terima kasih. Sedikit kata bijak, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, untuk tugas mata kuliah teknologi pengkondisian udara. Ada 3 poin yang dapat kita simpulkan pada kesempatan ini. Tadi ada yang pertama itu tujuan pemvakuman itu apa, yaitu yang kedua ada alat-alat yang digunakan pada pemvakuman tersebut, ada 2 alat, dan yang terakhir langkah-langkah kerja ketika kita akan melakukan langkah pemvakuman pada sistem AC tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.